Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Pada tempat kali ini aku mau bicarain lagi tentang lingkungan ya. Uh, Bukan tentang hal-hal yang lagi hits sih sebenarnya. Kalau yang lagi hits kan paling sekarang kita lagi ngomongin Wadas, ngomongin apa lagi yang hits ya. Yang lagi hits tuh Wadas, terus IKN tuh lingkungan gak sih? Sebenarnya lingkungan juga sih. Cuma uh, lebih ke planologi sih, dan kebijakan politik juga dan lain sebagainya. Lebih ke instrumentasi sejarahnya juga ada dan lain sebagainya. Tapi untuk kali ini aku lagi pengen ngomongin tentang uh, GWP aja. Jadi GWP itu adalah Global Warming Potential, dimana pada segmen ini aku lebih ke bahas tentang spesifikasinya ke refrigerant ya. Ya air conditioner, tentang freon dan sebagainya. Perlu teman-teman ketahui terlebih dahulu bahwa nama freon itu nama sebuah merek merek dagang untuk sebuah refrigerant. Jadi nama freon itu aslinya adalah refrigerant. Nama sebuah merek dari merek besar yaitu Chermos, yang udah ada sejak medio 60-an 70-an. Nah, yang mau aku bahas di sini adalah banyak tentang potentially penggunaan listriknya, terus perkembangan freonnya, tapi nggak spesifik ya karena aku lagi nggak baca kertas juga nih, nggak pakai teks. Mungkin ntar ngambil laptop sedikit tapi agak ribet karena muter-muter nih. Oke, gini aja. Terkait dengan lingkungan, penggunaan refrigerant ini berkembang dari waktu ke waktu. Pada medio 90-an ada sebuah studi dan akhirnya diadakan sebuah pertemuan internasional membahas tentang global warming, membahas tentang global warming yang disinyalir atau diketahui ini diketahui indikatornya adalah dari banyaknya orang-orang yang menderita kanker kulit. Maka setelah diteliti ternyata ada perubahan suhu global sekitar 0,85 derajat Celcius, approximately-nya ralat nisbinya 0,17 derajat Celcius. Fahrenheit-nya berapa ya saya lupa, hitung aja sendiri ya. Dan ya nggak, ya begitulah pokoknya. Jadi ada perubahan suhu dan diketahui juga bersumbernya semua itu dari pengikisan ozon ya, pengikisan ozon. Maka setelah medio 90, yaitu medio awal-awal 2000-an, isu ini diangkat habis-habisan, disampaikan di buku-buku sekolahan dan lain sebagainya.
Tapi kenapa? Kan refrigerant ini dipakai di AC, di kulkas ya, dipakai di mobil juga kan ya. Tapi yang mobil nih saya belum pernah searching nih gimana gimananya. Maksudnya perbedaannya apa nih? Yang kulkas juga belum sih. Khususnya di sini AC aja dulu. Kenapa AC? Karena saya mungkin punya sebuah apa namanya? Punya sebuah ketidaksukaan sih sama AC itu. Baal. Jadi dia tuh ngasih dingin yang baal dan sometimes ya ngabisin listrik juga pak ya. Jadi kalau kita mengacu pada semangat apa namanya Earth Day ya, Hari Bumi dan lain sebagainya, seharusnya hal seperti ini tuh kita sadar, kita aware, uh, kita conscious lah pada hal-hal yang kayak gini. Because what? Ya, because kita tinggal di bumi kita. Ya. Something berapa persen orang yang nggak peduli hal itu, tapi karena mereka kita berdampak, atau karena kita juga ada di termasuk di dalam yang berapa persen itu, mungkin kan semuanya akan terdampak. Mungkin teman-teman juga ada yang, tapi mudah-mudahan nggak ada ya, yang anggap itu tuh cuma berita-berita yang nggak penting dan lain sebagainya. Padahal apa tentang global warming itu, efeknya itu akan dirasakan langsung oleh kita gitu. Dengan jalan ceritanya ya nanti lama-kelamaan kita juga akan ngerasain gimana panasnya bumi dari waktu ke waktu. Nah, kembali ke refrigerant tadi ya. Dari awal tercetusnya refrigerant ini dan sampai tersadarkannya orang-orang akan bahayanya refrigerant ini, spesifiknya adalah bahan dasar dari refrigerant ini ya, bukan dari subjek peralatan ini ya, subjek perangkat ini. Jadi dia kan sebuah ada dua macam, ada yang solid, ada yang liquid ya. Dan pada tahun 90 itu maka didapatkan bahwa zat keluarannya ini adalah zat yang berbahaya, atau zat yang akan dilepas ini adalah zat yang berbahaya, dan memang itu adalah sumber dari bahan si refrigerant ini, yaitu khususnya adalah kloronya, bukan kloronya, sorry. Ya betul, kloronya ya. Jadi dia adalah klorofluorokarbon atau CFC. Ini santer banget dulu lagi zaman saya, kalau teman-teman adik yang masa SMP SMA-nya itu tahun-tahun 2000-an, ini diangkat banget. Dua tema yang diangkat tahun-tahun itu adalah CFC dan timbal. Kalau aku lebih mencermatinya ini karena sometimes kelihatan terus sama kita ya. Jadi AC di rumah-rumah sekarang ini udah hal yang lumrah banget. Nggak kayak dulu, mungkin dulu dipandangnya AC itu yang punya orang kaya doang apa gimana. Dan sampai detik ini saya nggak suka sama yang namanya AC. Karena pertama, itu boros listrik ya. Walaupun kita akan ngelihat lagi ntar ada mekanismenya, ada AC yang buat boros, ada AC yang cukup irit juga. Dan tadi zat keluarnya tadi yang ternyata punya efek pengikisan ozon dan apa namanya dan dinginnya tuh nggak alami dan membuat orang tuh agak manja di tempat yang nggak seharusnya dia manja
gitu. Kalau itu opini pendapat saya. Uh, Begini, jadi CFC itu setelah diketahui berbagai macam dampaknya, berusaha dikembangkan ke sebuah senyawa yang lebih minim efeknya itu. Nah, oke, sorry. Nah, CFC ini adalah apa namanya, dalam kodifikasi di dunia industrinya adalah R12 ya. Refrigerant 12. Nah, maka dikembangkan menjadi R22. Dikembangkannya ini mungkin dari yang sebelumnya adalah wujudnya solid, dia jadi liquid, jadi hydro atau gimana ya. Tapi pokoknya ada tambahan nama hydronya. Jadi kloro, hydro, fluorokarbon. Jadi begitu. Tapi tetap keluarannya masih ada kloronya. Nah, zat yang paling berbahaya atau mengikis ozon ini adalah kloronya ini sebenarnya. Nah, maka terus berupaya dikembangkan sampai tahun 2010-an itu masih banyak penggunaannya, masih sangat banyak, masih sangat notabene. Hingga sampai di tahun 2014, kisaran 2014, maka dicetuskan sebuah apa sih namanya, kayak sebuah perjanjian, kayak sebuah perjanjian lah, fakta gitulah. Oke, sebuah fakta gitu. Jadi diadakan pertemuan di Kanada di mana diputuskan bahwa R12 ini akan di stop, dan juga termasuk R22 akan di stop. Maka alternatifnya adalah ke zat satu lagi yang namanya R410. Dan yang paling mutakhir, yang terbaru adalah bukan yang terbaru, yang paling ramah lingkungan adalah R32. Notabene dua-dua ini sudah dipakai, dan menurut kebijakan pemerintahan di negara ini, di Indonesia ini terutama, R22 masih terus berlanjut. Dalam hal ini adalah layanan purna jualnya sampai dengan dibatasi setidak-tidaknya sampai 2030. Jadi memang masih kadang-kadang ditemukan. Nah, untuk yang R410 ini juga konon akan di stop juga, dan semuanya akan beralih ke R32 yang sangat ramah lingkungan, tidak mengikis ozon, dan GWP-nya itu atau global warming potential-nya itu 0 bisa dibilang. Tapi dia agak flamey, jadi dia punya persentase 0,5% kemungkinan mudah terbakarnya, ya, walaupun kecil ya. Nah, menurut yang saya cermati dari beberapa produk yang masih beredar, memang tinggal memakai dua ini, tinggal memakai R32 dan memakai R410. R22 itu enggak, untuk yang sebatas yang saya udah cari, dengan
dengan keywordnya refrigerant air conditioner 2022 R20 R22 ini udah nggak didapati sih. Ini untuk air conditioner ya, saya belum tahu tentang kulkas dan refrigerant AC refrigerant air conditioner car itu saya juga belum tahu. So apa yang mau aku sampaikan di sini, aku cuma pengen kasih tahu ke teman-teman bahwa AC ini punya dampak buruk loh. Gitu. Kalau jadi ntar aku akan ulas ya perbandingan antara R32, kan kita tinggal punya sisa dua opsi ini, R32 dan R410. Ada satu lagi sebenarnya R29290 yang aku belum searching juga karena memang jarang ditemukan juga informasinya tentang R290 ini. Jadi maksudku gini, mungkin dalam hal sirkulasi udara membantu keluarnya udara-udara yang sudah berat mungkin dalam ruangan itu bagus ya. Tapi kita perlu perhatikan bahwa penggunaan listrik yang semakin meningkat di luar itu penggunaan 410 atau penggunaan 32, tentunya listrik akan lebih mahal dibanding bukan kipas angin yang jadul banget ya. Tentunya kipas angin yang jadul itu banyak yang memang boros juga sebenarnya, tergantung wattnya dan gulungan kabelnya memang biasanya agak lumayan gitu. Tapi lumayannya kipas angin tuh masih lebih beban AC kadang-kala. Nah, bahkan masalah PK nih ya, sorry ya, aku juga nggak terlalu paham hal itu karena nggak pengen nelisik juga. Nah, cuma yang aku mau sampaikan juga ke teman-teman, berpandai-pandailah jadi dalam penggunaan listrik ini, karena memang kasus Wadas, yang terakhir adalah percobaan penutupan ekspor batu bara dan lain sebagainya, itu semua tidak lepas dari sebuah kontemplasi energi yang sedang terjadi di dunia ya, tentang sebuah bahkan bukan isu, bisa dibilang ini udah realita, ini udah fakta bahwa hal yang akan menjadi problem ketika orang-orang semakin bertambah nanti di kemudian hari 10 atau 20 atau 30 tahun ke depan adalah energi terutama. Maka banyak pikiran-pikiran untuk menemukan alternatif selain batu bara. Tapi sedangkan hawa nafsu kita sebagai manusia ini, dari kebanyakan kita manusia ini bukannya makin stop, justru makin jor-joran. Nah itu dia, itu yang harus kita waspadai dari dalam diri kita sendiri juga. Seperti yang aku udah pernah sampaikan juga dalam beberapa forum juga, di mana ya, di sini atau di mana ya, bahwa Indonesia ini per satu semester penduduknya bertambah 1 juta kurang lebih, 1 juta ya. Dan tentunya itu siklus yang fluktuatif ya, itu nggak rata terus menerus. Tapi angka 1 juta ini udah disinyalir angka yang paling kecil dan paling, ya kalau tidak bisa dibilang kecil, ini yang ratanya lah.
Nah, maka isu kedepannya adalah isu-isu tentang energi. Kasus Wadas adalah kasus pembangunan bendungan saja sebenarnya, simpel. Tapi tetap menjadi perhatian karena memang pola-pola yang dilakukan pemerintahan mungkin yang begitu kurang memasyarakat mungkin, karena memang dalam pikirannya. Karena gini, bagaimana tidak timbul kecurigaan dan lain sebagainya, karena orang-orang yang ada di pemerintahan sekarang memang adalah orang-orang pemain-pemain yang memang benar-benar menangani energi, dan mereka di sana tidak hanya sebatas berkecimpung untuk mengabdi saja, mereka ada bisnis juga di dalamnya. Ya, kita tahulah nama-namanya siapa aja. Mungkin karena memang bisnis batubara ini mereka sudah siap-siap mau dialihkan cepat, maka bendungan ini menjadi sebuah jalan keluar yang kemungkinan juga akan mereka bisniskan juga, akan dijadikan sektor swasta juga mungkin dan lain sebagainya. Karena kalau kita bicara tentang bendungan, beda cerita dengan batubara. Iya, batubara itu kita bisa beberapa orang bisa main. Ada yang bisa main di tongkang, ada yang bisa main di pengerukan, ada yang bisa main di PLTU-nya, ada yang bisa main di mananya. Mungkin sektor BUMN-nya BUMN-nya bisa main di PLTU-nya sebagai hilirnya yang sebelum sampai ke trafo. Tapi bendungan ini benar-benar single play, jadi dia cuma manfaatin turbin dan langsung sambung ke trafo. Dan bisnis ganti-ganti turbin itu bukan bisnis yang menggiurkan. Bisnis ganti-ganti turbin itu bisnis yang 2 tahun sekali, mungkin setahun sekali paling cepat. Ya itulah. So maksudku, aku kadang suka dengan program-program pemerintah tentang pengubahan apa namanya, MCB itu dari yang lama ke yang baru, dari yang pasca bayar jadi ke token atau bayar. Karena aku suka mikir, kenapa aku suka, karena aku pengen orang-orang yang pastikan menikmati energi ini ngerti gitu, bahwa dia tuh selalu ada harga yang dibayar oleh mereka untuk setiap energi. Sebenarnya aku dampak dari kesel juga sebenarnya sama orang-orang yang nggak pernah mau peduli dengan energi, nggak pernah mau peduli dengan keadaan, dengan justru dengan mengatakan bahwa orang-orang yang kayaknya hemat energi itu orang-orang pelit dan sebagainya. Padahal kita aware, kita conscious bahwa kita tuh bukan lagi pengen
bukan sepenuhnya karena kita tuh enggan membayar lebih dan atau pelit dan lain sebagainya, tapi kita juga ada mindset tersendiri ya, yakni mindset tentang energi ini yang mungkin mereka anggap hal ini hal yang nggak perlu dipikirkan, tapi untuk orang-orang seperti saya, orang-orang yang pernah berkecimpung di dunia sains, di dunia teknik, hal seperti ini hal yang penting gitu, hal yang emang perlu dipikirin gitu. Tapi mereka ya wes jalan baik gitu kan, padahal kondisinya nggak semudah apa yang mereka bayangkan gitu. Maka salah satu upayanya adalah mungkin teman-teman yang di rumah masih pakai lampu bohlam dan sebagainya, itu bisa diganti ke LED. Teman-teman yang masih ya tadi masih AC minded banget, cobalah dikurangin pemakaiannya. Jadi pemakaian listrik itu penting ketika memang outputnya itu memang benar-benar diperlukan. Tapi kalau yang sifatnya cuma konsumtif, diharapkan jangan terlalu jor-joran lah itu, maksudnya bisa dikendalikan, bisa dikontrol. Nggak usah 24 jam nyalain AC, nggak usah ngoyo gitu ya. Nah, kembali ke CFC tadi, maka perubahan dari klorofluorokarbon menjadi klorohydrofluorokarbon itu hal yang tidak terlalu signifikan, sehingga diubah menjadi R410 dan R32, di mana keduanya ini masih dipakai sampai sekarang, di mana sebenarnya yang paling ditargetkan adalah pemakaiannya itu hanya R32. Adapun tadi ada R290, saya belum terlalu paham itu ya, walaupun ya belum membaca terlalu jauh tentang hal itu maksudnya. Baik, kalau gitu sekarang kita ulas perbedaan antara 410 dan R32 ya. 410 ini jadi dalam indikator refrigeran ini dibagi 3. GWP atau Global Warming Potential, ada ODA atau OBA ya, ozone, D atau B ya, broken atau pokoknya OD atau OB, I ya, I-nya indeks ozon gitu, maksudnya indeks ozon gitu. Dan yang ketiga adalah flaming tadi, flaming ya, jadi kemungkinan terbakar ya. Dan satu lagi ada CI, cool index. Dari sisi GWP, maka R32 unggul dan R40 dia masih tinggi sekali, masih di angka 2000-an, lebih tinggi daripada R22. Namun perbedaannya ada di OB atau di tadi I, ozone index tadi, di mana ternyata R410 ini mengakibatkan GWP ini tidak melalui pengikisan ozon. Jadi terjadi pemanasan global yang diakibatkan oleh R10 ini adalah bukan karena bukan karena ozon itu terkikis seperti yang disebabkan oleh R22.
ya teman-teman anggap ya. Kalau R22 itu dan R12 dia mengakibatkan pemanasan global karena mereka menyebabkan ozon ini terkikis sehingga ultravioletnya masuk. Nah untuk R410 ini enggak, tapi dia mengakibatkan pemanasan global. Mekanismenya seperti apa saya kurang tahu. Dan untuk R32 ini untuk GWP-nya dia 0, dan oksigen indeksnya juga dia 0, artinya nggak ada pengikisan sama sekali juga. Dan untuk kemungkinan mudah terbakarnya 32 ini lebih punya kemungkinan terbakar yaitu 0,5%, sedangkan R410 ini enggak. Alam deh, mungkin dia karena dia solid atau gimana ya. Nah untuk cool indexnya sendiri 410 ini jauh di bawah, jadi 92. Jadi kalau R32 ini dia ada di angka 1000-an kalau nggak salah. 100 ya, ratusan kalau nggak salah hitungannya. Jadi dalam apabila kita lihat dengan sedikit dicermati dari tabel yang tadi saya sampaikan, maka sebenarnya memang paling proper adalah R32 ya. 410 mau bagaimanapun dia punya efek GWP dan dia memiliki cool index yang sangat kecil, artinya orang akan lebih membutuhkan energi listrik lebih untuk terjadi mekanisme pendinginan, pengubahan suhu panas ke suhu dingin yang dilakukan oleh AC tersebut. Listriknya akan lebih banyak, dan itu berarti sama aja bohong gitu kan. Nah untuk R32 ini dikatakan dia cukup oke dalam hal tadi ya, cool indexnya juga, jadi penggunaan listriknya akan lebih hemat daripada R10 begitu. Mungkin cukup sekian dulu ya. Mungkin teman bisa ngambil kesimpulan sendiri. Aku udah berhubung udah agak ngantuk nih, udah ngantuk banget kayaknya nih. Merah gak sih mata? Gak terlalu merah sih cuma. Oke, thank you. Itu aja pemaparannya. Jadi masalah AC teman-teman punya pertimbangan ya. Dan cara menilai kalau memang harus memilih AC ya, tadi usahakan yang R32. Untuk sampai saat ini yang aku tahu ya, masalah apa yang ada di balik itu semua, sorry aku kurang terlalu ngerti juga, apakah ada faktor bisnis juga dan lain sebagainya. Tapi yang jelas dari indeks-indeks yang dipaparkan di berbagai macam media, hal itu cukup actionable, cukup memancing atau cukup menyuruh untuk menghadirkan sebuah action yang mudah-mudahan positif. Thank you. Good.